Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Wijaya dengan NIM akhir 033 dari kelas A. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat sistem lompatan. Jadi, lompatan ini tuh untuk player itu tidak bisa melakukan double jump atau lompatan ganda. Untuk langkah pertama itu, di bagian player kita create empty dan kita beri judul ground check ini. Dan setelah itu, di bagian wall, di langkah kedua, kita menambah layer dengan cara edit layer. Nah, kita menambah di bagian yang masih kosong. Nah, dan diberi nama ground. Jadi saya memberi nama ground itu di layer 8. Jadi di bagian wall nanti kita akan ini tuh awalnya layer di wall ini itu default, kita ganti ke ground yang telah kita buat layer tadi gitu. Setelah itu kita ke bagian si player. Nah, di player ini tuh si script yang kita udah masukin ke sini itu tidak lupa untuk ground check-nya awalnya ini tuh none. Kita bikin dia itu memilih ground check yaitu ini. Setelah itu di ground layer, ini nanti kita pilih ke ground layer yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita ke ground check. Nah, di ground check ini posisinya itu Y-nya itu 0,-0,5. Kenapa sih? Nah, karena posisi Y ground check itu digunakan agar titik pengecekan tanah berada sedikit di bawah player. Jadi dia itu ada sedikit di bawah kaki player. Nah, jadi ground check ini tuh akan berada setengah unit di bawah player gitu. Ini tuh penting supaya apa? Supaya ketika player berdiri di atas tanah, deteksi menyentuh tanahnya itu jadi lebih akurat seperti itu. Kita masuk ke kodenya. Kode yang telah kita buat itu tuh adalah ini. Nah, awal-awal itu tidak lupa kita cantumin library-nya. Nah, setelah itu ada public class player move. Nah, ini tuh gunanya buat apa? Ini buat mendeklar kelas utama, yaitu player move 2, dan juga kita ini tuh buat script Unity yang bisa ditempel ke game objeknya gitu. Setelah itu ada public float ini tuh buat kecepatan gerak horizontal dan kekuatan lompatan, yaitu 10 float dan 1 float. Setelah itu, dua ini tuh gunanya buat untuk gerakan itu menyimpan input horizontal dari si player. Nah, untuk rigid body 2D RB itu menyimpan komponen rigid body 2D untuk mengatur fisika player. Dan untuk kode ini gunanya itu untuk ground check ini tuh titik pengecekan di bawah kaki player. Nah, setelah itu ground check radius itu tuh untuk radius lingkaran pengecekan, yaitu 0,2 plot. Public layer mask ground layer itu tuh layer tanah digunakan untuk mendeteksi apakah player menyentuh tanah. Dan is ground ini tuh untuk status apakah player sedang di tanah atau tidak. Setelah itu ada private void start. Nah, RB komponen ini tuh gunanya buat menyimpan di RB gitu, di si game objeknya gitu. Jadi dia mengambil komponen rigid body 2D dari game object, terus disimpan ke RB. Oke, lanjut di void update. Ini tuh untuk ini fungsi update dijalankan setiap frame. Di sinilah input dan logika utama diproses. Is ground ini tuh mengecek apakah menyentuh tanah seperti itu. Terus hasilnya itu dia bakal disimpan di is ground gitu. Nah, setelah itu apa namanya? Gerakan input horizontal ini tuh mendeteksi input horizontal dari keyboard. Misalkan -1 kiri itu panah kiri atau A. Nah, 1 kanan itu tuh adalah panah kanan atau D seperti itu. Itu permisalannya. Nah, setelah itu kita ada if gerakan. Jadi misalkan gerakan kurang dari 0 itu ya udah dia transform rotasi gitu. Jadi untuk semua kode itu bergunanya untuk mengubah arah tampilan player agar menghadap kiri 180 derajat atau kanan 0 derajat sesuai inputnya. Terus ada gerakan horizontal, yaitu RB velocity. Ini gunanya itu untuk mengatur kecepatan horizontal player berdasarkan inputnya. Terus RB velocity itu gunanya ya seperti tadi mempertahankan agar lompatan tetap bekerja gitu. Terus ada if input, ini gunanya itu untuk jika tombol jam ditekan nih, biasanya kan spasi nekannya. Nah,
fungsi jump punch-nya itu bakal dipanggil. Ada private void jump punch, ini fungsi untuk jump punch-nya ini. Ini tuh dia jika is ground, menyentuh tanah. Nah, jadi misalkan true gitu, dia itu bakal mencegah double jump seperti itu. Jadi pas saat di udara dia bakal bernilai false si isi ground-nya. Jadi dia tidak menyentuh tanah nih, jadi dia nggak bakal bisa lompat. Jadi lompatnya itu cuma bisa sekali, yaitu saat menyentuh tanah. Oke, lanjut di kode terakhir yaitu private point on draw geese most selected. Nah, ini tuh gunanya untuk apa? Jadi, fitur tambahan agar kita bisa melihat radius ground check di editor Unity, seperti itu. Jadi, ini tuh berguna untuk membantu debugging posisi ground check. Oke, kita langsung aja ya simulasi. Oke, kita run ya. Jadi kita pencet spasi. Nah, spasi itu cuma bisa sekali. Ini saya pencet berkali-kali, tapi dia cuma bisa sekali. Yang dimana dia akan melakukan lompat lagi jika di tanah gitu. Jika menyentuh. Kalau ini cuma bisa sekali, udah tidak bisa double jump seperti itu. Jadi untuk video kali ini hanya seperti itu. Kita coba dulu untuk memainkan game yang telah kita buat. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.